Puji Tuhan, salam sejahtera bagi seluruh jemaat GPDI Pelita Kasih yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur di bulan pertama tahun yang baru ini kita boleh kembali dalam PA online. Mari kita persiapkan hati kita dan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat setiap anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kami. Kami boleh melangkah di tahun ini dalam setiap hal yang harus kami hadapi. Engkau selalu menyertai kami. Oleh sebab itu kami rindu mengenal-Mu lebih dalam lagi melalui firman-Mu. Roh Kudus, berikan kami pengertian, bukakanlah hati kami agar kami boleh mengerti dan menerima bahkan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Di awal tahun ini kita datang dengan harapan yang baru, rencana yang baru, dan doa-doa yang baru. Nah, kita rindu tahun ini menjadi tahun yang berbuah, bukan hanya sibuk, bukan hanya berjalan, tetapi sungguh menghasilkan buah dalam hidup kita. Firman Tuhan hari ini mengajak kita melihat satu hal yang sangat mendasar. Bukan seberapa besar target kita, tetapi kemana harapan kita ditanam. Nah, Bapak Ibu, kita masih akan belajar dari Yeremia pasal ke-17. Namun jika bulan lalu saya fokus pada mengandalkan Tuhan, kali ini kita akan fokus pada harapan sebagai sandaran yang menentukan buah. Mari kita baca firman Tuhan di Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, pertama kita akan melihat makna dari kata harapan di sini. Kata harapan dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani di sini memiliki makna bersandar, merasa aman, meletakkan rasa aman hidup pada suatu sumber. Nah, jadi kata harapan di sini bukan sekedar perasaan optimis, tetapi menurut Alkitab ini juga bukan soal keinginan, melainkan soal sandaran hidup. Nah, karena itu harapan ini tidak pernah netral. Nah, maksudnya itu adalah harapan ini tidak pernah setengah-setengah. Tidak pernah kita melihat di dalam Alkitab ada ayat taruhlah setengah pengharapanmu pada ini, kemudian setengahnya pada apa lagi yang lain. Tidak seperti itu. Oleh sebab itu dia bersifat tidak pernah netral gitu ya. Suatu harapan itu dia harus menyeluruh. Nah, harapan itu selalu mempunyai arah gitu. Nah, pertanyaannya jadinya bukan apakah kita berharap gitu, bukan, tetapi pertanyaan yang tepat adalah kepada siapa kita menyerahkan rasa aman kita. Nah, sebelum Tuhan berbicara tentang buah, Tuhan lebih dulu melihat kemana sandaran hidup kita diarahkan gitu ya. Nah, setelah kita melihat makna harapan ini, mari kita melihat juga kapan sih harapan ini bekerja dan seperti apa. Nah, kita akan melihat bagian kedua adalah harapan ini bekerja saat takut. Nah, kata yang sama juga digunakan di dalam Mazmur pasal yang ke-56 ayat yang keempat. Mazmur 56 ayat yang keempat berkata, "Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu." Nah, kata percaya menggunakan kata Ibrani yang sama dengan harapan pada Yeremia pasal ke-17 tadi. Nah, mari kita perhatikan urutan pemazmur. Dia tidak berkata, "Aku tidak takut, maka aku percaya." Nah, tetapi pemazmur berkata, "Aku takut, maka aku percaya." Nah, artinya rasa takut itu tetap ada. Situasinya belum aman, tetapi rasa amannya dialihkan kepada Tuhan. Nah, makna kata harapan di sini bukanlah menghilangkan rasa takut, melainkan memilih Tuhan sebagai tempat aman di tengah rasa takut. Nah, di awal tahun ini pun mungkin banyak dari kita melangkah dengan ketidakpastian. Namun firman Tuhan mengingatkan, harapan tidak menunggu keadaannya aman. Harapan bekerja justru saat kita masih takut. Oke, kita akan maju pada bagian yang ketiga. Di dalam Yeremia 17 ayat yang berikutnya yang ke-8 berkata, "Ia tidak takut kepada panas dan tidak berhenti menghasilkan buah." Nah, pohon ini tidak digambarkan sebagai pohon tanpa masalah,
ia tetap mengalami panas, ia tetap melewati musim kering, tetapi ada satu hal yang menentukan hidupnya. Akarnya terhubung ke sumber air. Menariknya, gambaran yang sama juga muncul di Mazmur pasal yang ke-52 ayat yang ke-8. Aku seperti pohon zaitun yang hijau di rumah Allah. Aku percaya pada kasih setia Allah. Nah, Mazmur ini memakai kata yang sama, aku percaya, kata percaya, dan langsung dikaitkan juga dengan gambaran pohon. Nah, pohon zaitun bukan pohon yang instan. Pohon ini bertumbuh perlahan, tapi kuat, stabil, dan berbuah dalam jangka panjang. Nah, kenapa pohon itu hijau? Bukan karena hidupnya selalu mudah, tetapi karena ia bersandar pada kasih setia Allah. Dari sini kita belajar satu prinsip rohani yang sangat penting. Buah itu tidak ditentukan oleh cuaca kehidupan, tetapi oleh sandaran hidup. Dan inilah yang dijelaskan Yeremia selanjutnya. Panas tetap ada, tekanan hidup tetap ada, tapi pohon tersebut tidak berhenti menghasilkan buah. Karena sandarannya bukan keadaan, melainkan sumber kehidupan yang tidak pernah kering. Buah itu tidak dihasilkan oleh kondisi yang ideal, tetapi oleh sandaran atau harapan yang benar. Di awal tahun ini, mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Saat hidup kita terasa tidak pasti, kemanakah hati kita mencari rasa aman? Apakah kita mencari rasa aman itu ke orang lain atau ke apa yang kita punya, atau kemana hati kita mencari rasa aman tersebut? Kemudian pertanyaan kedua, apa yang jika hilang membuat kita paling panik? Apakah orang terdekat kita, ataukah kesehatan kita, ataukah kekuatan kita, atau apa yang menjadi satu hal yang paling membuat kita panik jika itu hilang? Nah, kadang jawaban-jawaban itu menentukan sebenarnya akar harapan kita berada di mana. Nah, firman Tuhan hari ini tidak berkata, ayo paksa dirimu supaya berbuah, tetapi mengundang kita untuk membenarkan dulu sandaran hidup kita. Karena buah tidak bisa dipaksa, tetapi akar bisa diarahkan. Nah, firman Tuhan jelas mengingatkan kita, hidup yang berbuah itu tidak ditentukan oleh kuatnya kita berdiri, tetapi kemana kita bersandar. Mungkin kita tidak selalu kuat, tetapi sandaran kita tidak pernah goyah. Saat harapan kita tertanam pada Tuhan, hidup kita akan berbuah pada waktunya. Kiranya di sepanjang tahun ini sandaran hidup kita sungguh ada pada Tuhan, sumber hidup kita yang tidak pernah kering. Tuhan Yesus memberkati. Demikian firman Tuhan. Mari kita menyatukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan kalau kami memiliki sandaran hidup yang tidak pernah goyah, sandaran hidup yang kekal, sandaran hidup yang selalu bisa kami andalkan dalam situasi apapun yang harus kami hadapi di kehidupan ini. Biar Tuhan, Engkau yang terus menjaga hati kami, agar hati kami boleh terus tertuju kepada Tuhan, hati kami terus berakar mengarah kepada Tuhan, sehingga kehidupan kami boleh menghasilkan buah bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu, dan kami alaskan doa kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.